Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning students. How are you today? I hope you are fine at home. Semoga kalian sehat-sehat di rumah dan tetap semangat belajarnya walaupun kita belum bisa bertatap muka. Okay, today we are going to learn about subject in English. Dalam bahasa Indonesia, subjek itu berarti unsur pokok kalimat. Nah, unsur pokok kalimat ini apa ya? Bisa berbentuk siapa atau berbentuk apa. Siapa itu berarti orang. Kalau apa itu bisa berbentuk benda, bisa berbentuk hewan juga. Pokoknya yang selain orang, bisa benda, hewan, tanaman juga bisa. Nah, contohnya di kalimat pertama, Pak Adi sedang mengajar di kelas. Nah, berarti subjeknya berbentuk kata, berbentuk siapa. Siapa yang mengajar di kelas? Tentu saja jawabannya Pak Adi. Kemudian kalimat kedua, misalnya tas ini mahal. Nah, tas ini kan berbentuk bukan siapa dong, pasti berbentuknya apa? Berbentuknya benda. Bendanya apa? Yaitu tas. Nah, ini contoh dalam bahasa Indonesia. In English, there are 7 subjects. Ada I, artinya saya. We, artinya kami atau kita juga bisa. You, artinya kamu. She, lihat dua orang ini sedang menunjuk ke satu orang perempuan. Jadi yang ditunjuk itu berarti dia. Dia perempuan. Nah, kemudian he, lihat dua orang ini sedang menunjuk ke satu orang laki-laki. Jadi he itu dia laki-laki. Kemudian they, yaitu artinya mereka. Kemudian it, yang Miss bilang tadi bisa siapa, bisa apa. Nah, kalau it ini berbentuk apa? Bisa berbentuk benda dan juga hewan. Pakainya it. Nah, mari kita lihat perbedaan we dan they. Kalau we, nah dilihat di sini kan ceritanya di sini saya yang pakai baju biru. Nah, kalau we itu berarti termasuk dengan saya dan teman-teman. Nah, ini yang baju biru termasuk, berarti itu kami disebutnya atau kita. Nah, kalau di sini they, baju birunya nggak termasuk, baju birunya menunjuk ke orang lain, berarti artinya mereka. Itu bedanya we dan they. Kemudian subject and to be. To be artinya kata kerja bantu. To be ini selalu berdampingan dengan subjek. Nanti di level berikutnya atau di bab berikutnya kalian akan belajar macam-macam to be juga. To be ini bisa berubah-berubah. Nah, ini ringkasannya. Subjek I artinya saya, to be-nya memakai am. Kemudian subjek you artinya kamu, to be-nya are. Kemudian we artinya kami, to be-nya are. We itu contohnya my friend and I, seperti yang Miss bilang tadi. Kalau we itu berarti termasuk saya. Febri and I, Febri dan saya. My mother and I, ibu saya dan saya. Kemudian kalau they, mereka, itu bukan termasuk saya. Misalnya the children, anak-anak itu. The teachers, guru-guru itu. Nah, itu tidak termasuk saya. Kalau the teachers and I, nah itu masuknya ke we, ke kita. Oke, yang berikutnya he. He artinya dia laki-laki. Contohnya Mr. Tono, Udin, Mamat, Aldo, Raihan, my brother, itu juga laki-laki. To be-nya pakai
is. Dibacanya he ya, bukan he. Kemudian she, artinya dia perempuan, bisa Miss Susi, bisa Alexa, Cindy, Elsa, Mirna, my mother, my sister. To be-nya pakai is. Kemudian yang Miss bilang it, itu artinya itu untuk menunjuk ke benda, hewan, atau tanaman juga bisa, kecuali orang. Disebutnya it, to be-nya is. Oke, mari kita ke contoh kalimat. Ini ada gambar anak laki-laki sedang berdiri di depan kelas, berdiri di depan teman-temannya. Number 1, I blank, blank itu kosong, titik-titik, standing in front of my friends. Nah, kita lihat di tabelnya. I, tadi to be-nya apa? I pakai to be-nya am. I am standing in front of my friends. Saya sedang berdiri di depan teman-teman saya. I am. Number 2, you blank watching television. You, to be-nya apa you? Are watching television. Kamu sedang menonton televisi. Number 3, the kids blank swimming in the pool. Nah, the kids ini berarti kan anak-anak, tidak termasuk dengan saya, bukan kamu. Berarti dia termasuknya they. Kalau they, to be-nya pakai are juga. The kids are swimming in the pool. Anak-anak itu sedang berenang di kolam renang. Number 4, many people blank talking in the shelter. Banyak orang berbicara di halte. Nah, many people ini berarti kan banyak orang juga. Nah, dia bukan termasuk I, bukan termasuk you, bukan we juga karena tidak ada I. Jadi termasuknya they. They pakai to be-nya are. Jadi many people are talking in the shelter. Number 5, my friends and I, teman-teman saya dan saya singing ondel-ondel song, bernyanyi lagu ondel-ondel. Nah, karena ada my friends and I, berarti yang ada NI-nya tadi pakai we. We, to be-nya are. So, my friends and I are singing ondel-ondel song. Okay, let's go to the next example. Kita ke contoh berikutnya. Number 6, Jason blank raising his hands. Nah, ada gambar di sini anak laki-laki sedang mengangkat tangannya. Jason berarti dia laki-laki, to be-nya is. Subjeknya he, to be-nya is. Jadi Jason is raising his hands. Number 7, Elisa blank wearing purple shawl. Ini Elisa, dia perempuan. Nah, berarti to be-nya pakai is. Elisa is wearing purple shawl. Elisa memakai shawl berwarna ungu. Number 8, example number 8, the bag is hanging on the wall. The bag itu is, dia kan benda, to be-nya is. The bag is hanging on the wall. Artinya tas itu tergantung, tas itu menggantung di dinding.
Number 8, the bird blank flying in the sky. Nah, the bird itu kan hewan. Berarti to be-nya is. The bird is flying in the sky. Next, number 10, the computer blank broken. The computer itu berarti benda. To be-nya is, broken itu rusak, komputer itu rusak. Jadi the computer is broken. Okay, that's all for today, guys. See you in the next chapter, and your assignment, your task will be assigned in WhatsApp group. Thank you very much. Have a nice day.